Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dua hal. Yang pertama yaitu tentang relay jarak, kemudian yang kedua yaitu proteksi pada saluran kompleks. Nah, kita langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama yaitu tentang relay jarak. Sebenarnya relay jarak itu apa? Relay jarak merupakan relay proteksi yang paling umum digunakan pada saluran transmisi jika dibandingkan dengan relay arus lebih yang hanya digunakan sebagai proteksi cadangan. Atau lebih sederhananya, relay jarak adalah proteksi non-unit yang menawarkan sistem proteksi yang bisa dipandang murah secara ekonomis dan secara teknis dia dapat diandalkan. Di sini ada beberapa faktor mengapa relay jarak lebih umum digunakan pada saluran transmisi. Yang pertama, relay jarak itu lebih praktis. Yang kedua, tidak begitu terpengaruh oleh besarnya arus gangguan. Kemudian yang ketiga, tidak begitu terpengaruh oleh perubahan sumber daya dan konfigurasi jaringan. Pada relay jarak juga terdapat prinsip dan kinerja relay, di mana prinsip kerja relay jarak adalah dengan membandingkan hasil pengukuran nilai tegangan dengan nilai arus yang mengalir pada saluran tersebut. Sedangkan kinerja relay jarak dapat diukur dari tingkat akurasi capaian dan waktu kerja. Nah, di sini akurasi capaian adalah perbandingan nilai aktual capaian dalam satuan ohm dengan nilai setelan impedansi relay yang dinyatakan dalam satuan ohm juga. Nah, di sini pada relay jarak di situ terdapat beberapa zona proteksi. Yang pertama itu zona proteksi 1, di mana zona proteksi 1 ini adalah daerah proteksi relay jarak yang paling penting dan kritis dibandingkan zona proteksi yang lain. Kemudian yang kedua yaitu zona 2 adalah daerah proteksi relay mulai ujung akhir proteksi zona 1 hingga sisa saluran yang tidak tercakup, termasuk sebagian saluran berikutnya. Nah, yang ketiga yaitu zona 3 merupakan zona yang memiliki waktu tripping yang lebih lambat dibanding zona 2, di mana proteksi zona 3 dapat disetel sebagai proteksi cadangan terhadap kemungkinan kegagalan dari elemen proteksi zona 1 maupun zona 2. Nah, kemudian yang keempat ada zona lainnya atau zona impedansi tambahan yang dapat digunakan untuk menyediakan fungsi proteksi tambahan. Nah, pada relay jarak juga terdapat beberapa jenis. Yang pertama itu relay pembanding amplitudo dan fasa. Kemudian yang kedua relay impedansi. Yang ketiga relay jarak reaktansi. Yang keempat relay MHO polarisasi sendiri. Yang kelima relay jarak offset MHO. Yang keenam relay MHO polarisasi dengan silang penuh. Kemudian yang ketujuh relay MHO polarisasi silang parsial. Yang kedelapan yaitu relay jarak kuadrilateral. Nah, dari beberapa jenis relay tadi mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tetapi prinsip kerjanya semua hampir sama. Nah, pada relay jarak juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi konstruksi relay, di mana hal ini sangat perlu dipertimbangkan dalam perencanaan sebuah relay jarak. Nah, yang pertama, kondisi gangguan di mana tegangan sangat kecil sehingga relay tidak dapat menentukan letak gangguan. Kemudian yang kedua, terdapat berbagai lingkar sirkuit impedansi gangguan atau loop fault impedance yang harus diukur. Kemudian yang ketiga, adanya berbagai jenis gangguan. Kemudian yang selanjutnya, besar tahanan gangguan yang bervariasi. Lalu kesimetrian impedansi saluran di mana impedansi kawat bisa berbeda-beda. Kemudian yang terakhir yaitu konfigurasi saluran transmisi, entah itu yang single, double atau banyak terminal. Nah, pada relay jarak juga terdapat beberapa persoalan-persoalan dalam pengaplikasiannya, yaitu yang pertama yaitu impedansi gangguan fasa. Kemudian yang kedua, impedansi gangguan tanah. Yang ketiga, tegangan minimum pada terminal relay. Yang keempat, itu panjang saluran.
kemudian ada capaian rendah, lalu capaian lebih, lalu ada juga namanya blocking ayunan daya, dan yang terakhir yaitu kehilangan sinyal trafo tegangan. Nah, pada relay jarak juga terdapat fitur-fitur lain. Pada relay jarak numerik atau relay komputer digital telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, di mana semakin banyak fasilitas tambahan yang dapat diperoleh tanpa mengurangi fungsi utama sebagai relay proteksi. Nah, pada relay jarak di sini ada beberapa fasilitas tambahan yang terdapat pada hampir semua jenis relay numerik, antara lain yang pertama yaitu penentuan lokasi gangguan, kemudian yang kedua fasilitas relay arus lebih sesaat, yang ketiga yaitu fasilitas proteksi pencabangan saluran, kemudian yang keempat yaitu tersedianya grup-grup setelan, yang kelima supervisi rangkaian trafo arus, kemudian yang keenam yaitu supervisi dan pemantauan kondisi PMT, yang ketujuh cek sinkronisasi, yang kedelapan event recording, dan yang kesembilan yaitu deteksi tegangan kurang dan tegangan lebih. Nah, itu tadi beberapa bahasan tentang relay jarak. Kemudian kita akan masuk pada bahasan yang kedua, yaitu tentang proteksi pada saluran kompleks. Secara umum, proteksi saluran kompleks tidak sesederhana sistem proteksi saluran tunggal yang hanya menghubungkan dua gardu. Dalam praktiknya, konfigurasi saluran transmisi yang banyak digunakan adalah saluran-saluran paralel, baik yang berjalan pada menara listrik yang sama atau saluran lain yang berjalan pada menara yang sama. Nah, saluran paralel adalah bila dua atau lebih saluran transmisi yang dijalankan pada satu menara pendukung yang berbeda namun saling berdekatan, baik sebagian ataupun sepanjang segmen saluran. Maka di antara saluran tersebut akan ada yang namanya kopling bersama. Nah, inilah yang dimaksud sebagai saluran paralel. Nah, pada proteksi saluran kompleks ada beberapa aspek dan pertimbangan yang perlu diperhatikan bila berhadapan dengan saluran paralel. Yang pertama yaitu sistem unit proteksi. Pada unit proteksi diferensial, di mana prinsip kerja relaynya ditentukan oleh besarnya arus gangguan, gabungan antar arus dan tegangan, maka pengaruh kopling bersama antar saluran perlu diperhitungkan, khususnya pengaruh kopling bersama urutan 0. Kemudian yang kedua ada yang namanya itu proteksi jarak. Nah, proteksi jarak ini terbagi dalam dua macam. Yang pertama proteksi terhadap arus balik, yang kedua yaitu capaian rendah pada saluran paralel. Nah, pada proteksi saluran kompleks ada beberapa skema unit proteksi saluran dengan banyak gardu. Yang pertama skema kabel pilot, yang kedua skema tegangan balance translay, yang kemudian yaitu skema perbandingan fasa dengan power line carrier, kemudian yang selanjutnya yaitu skema diferensial dengan serat optik. Nah, relay jarak pada saluran banyak gardu adalah saluran transmisi yang terhubung dengan lebih dari dua gardu. Di sini saya akan memberikan beberapa keadaan yang perlu diperhatikan dalam aplikasi relay proteksi, khususnya pada saluran banyak terminal. Yang pertama yaitu impedansi rel dilihat relay jarak. Yang kemudian yang kedua pengaruh beban sebelum gangguan. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengaruh arus gangguan yang mengalir keluar dari satu gardu. Kemudian pada proteksi saluran kompleks juga terdapat skema proteksi jarak saluran dengan banyak gardu. Yang pertama itu satu skema transfer trip capaian rendah, yang kedua skema transfer trip capaian lebih, yang ketiga yaitu skema blocking, yang keempat pertimbangan kanal signaling, yang terakhir yaitu sistem blocking perbandingan arah. Nah, pada proteksi saluran kompleks juga terdapat yang namanya saluran dengan kompensasi seri. Saluran transmisi dengan kompensasi seri dimaksudkan untuk memperbesar kapasitas penyaluran
daya baik yang dibutuhkan sebagai penyaluran beban ataupun untuk keperluan stabilitas. Nah, itu tadi beberapa bahasan tentang proteksi pada saluran kompleks dan tentang relay jarak. Di sini saya mohon maaf bila dalam bahasan saya itu ada hal-hal yang kurang diminati. Dengan ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan akhir kata saya ucapkan selamat sore dan shalom.